pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam kasih-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Perlu khawatir terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam kasih-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita semua boleh berada di bulan terakhir di tahun 2021, bulan Desember ya. Dan biasanya Desember itu identik dengan semua tentang perayaan Natal. Maka hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema tentang interruptions at Christmas. Mari melihat dari Injil Matius pasal yang kedua,
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata interupsi, kata ini sepertinya berkonotasi negatif, sehingga kita akan langsung juga berpikir secara negatif untuk bisa memahaminya. Dan umumnya orang pun tidak begitu senang dengan interupsi, karena interupsi ini membuat apa yang sedang kita rencanakan, apa yang sedang kita lakukan itu tidak berjalan sebagaimana yang kita pikirkan. Dan dalam kisah Natal pun ternyata ada juga interupsi-interupsi yang terjadi di dalamnya. Saudara, kalau bicara tentang Natal, kita selalu merindukan Natal yang dengan suasana begitu perfect, begitu indah mungkin ya, yang sesempurna mungkin. Itu sebabnya kenapa orang habis-habisan melakukan dekorasi. Di gereja menjadi begitu indah, di mal-mal menjadi begitu bagus, di mana-mana terasa begitu indahnya suasana Natal itu. Tapi saudara, sesungguhnya Natal sebenarnya tidak terjadi secara demikian. Kelahiran Yesus itu diwarnai dengan begitu banyak interupsi yang terjadi di sana. Kalau kita mengingat bagaimana kisahnya Maria ketika dia harus mengandung tanpa seorang suami. Maria dan Yusuf adalah pasangan kekasih yang telah bertunangan dan akan segera menikah. Tetapi rencana itu tiba-tiba terinterupsi karena Maria mengandung oleh Roh Kudus dan Yusuf tidak tahu akan hal itu. Di satu sisi memang sesuatu hal yang luar biasa, karena dalam rencana keselamatan bahwa Mesias itu akan lahir dari seorang anak darah yang bernama Maria. Tapi bagi Maria secara pribadi ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ini menjadi suatu interupsi yang sangat besar karena dia harus menanggung beban yang tidak main-main. Dia harus mengandung sementara dia belum bersuami. Ya, bagaimana dia bisa bicara dengan calon suaminya tentang keadaan yang tiba-tiba mengandung itu? Bisakah Yusuf menerima cerita yang sepertinya dalam tanda kutip konyol ini dan tetap bersedia untuk menjadi suaminya? Lalu bagaimana juga dengan keadaan atau situasi masyarakat yang ada di sekeliling mereka? Orang-orang Yahudi yang sangat kental, yang sangat kuat dengan tradisi keagamaan mereka, dan yang begitu sangat jijik terhadap seorang pezina, gitu ya. Wah, itu semua sungguh sangat mengganggu dalam pikirannya Maria. Dan memang benar, dikisahkan bahwa Yusuf memang sempat merasa kecewa dan ingin meninggalkan Maria dengan diam-diam. Bisa dibayangkan saudara, suasana yang berat itu pastilah dihadapi oleh pasangan ini. Ini interupsi. Ada juga yang lain dalam peristiwa Natal. Banyak yang lain, tapi saya mengambil satu hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Dalam rangkaian kisah kelahiran Yesus Kristus itu, Injil Matius memaparkan dengan jelas tentang bagaimana Herodes menjadi interupsi besar dalam kisah Natal. Matius menjelaskan tadi bagaimana kelahiran Yesus yang adalah raja mengundang kemarahan besar dari seorang Raja Herodes. Itu terjadi ketika orang Majus itu datang ke Yerusalem. Mereka menanyakan tentang raja yang baru lahir itu. Katanya mereka melihat bintangnya di timur, demikian dengan polosnya dikatakan oleh para orang Majus itu. Dan mereka harus mencari dan menemukan bayi itu karena mereka harus menyembahnya, kata mereka begitu ya. Maka makin hebatlah kegelisahan dan kemarahan di dalam hati Herodes ini. Dan itu membuat dia berupaya untuk melakukan apa saja agar bayi itu lenyap. Saudara, sebenarnya aneh sekali perilaku Herodes ini ya. Karena seorang raja yang sudah sangat mapan dengan kedudukannya, sudah begitu hebat sekali apa yang dia lakukan, tapi dia merasa terancam oleh lahirnya seorang bayi yang dia sendiri belum pernah tahu apalagi melihatnya. Dia merasa terancam oleh sesosok bayi ini begitu ya. Tapi memang Herodes ini adalah seorang Yahudi, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi meskipun dia mendedikasikan dirinya kepada pemerintah Romawi sebagai penjilat daripada pemerintah Romawi, tapi dia adalah orang yang dilahirkan sebagai orang Yahudi asli begitu ya. Sehingga biasanya dalam tradisi Yahudi itu cerita akan diturunkan secara turun-temurun kepada generasi-generasi berikutnya. Maka kisah tentang Mesias yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi itu ada di kepalanya Herodes begitu ya. Dia tahu semua cerita itu. Sehingga
Cerita bagaimana orang Yahudi pun menanti tentang Mesias itu, menanti kegenapan janji itu, menanti kegenapan nubuat-nubuat yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia tahu semua itu. Dia tahu tentang nubuatan bahwa Mesias itu akan datang. Tapi yang dia tidak tahu adalah kapan nubuat itu akan tergenapi. Dan dia sungguh tidak menyangka bahwa nubuat itu akan tergenapi di masa pemerintahannya. Dan dia sungguh tidak rela. Dia langsung mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dia mengeluarkan satu keputusan untuk dilakukan pembunuhan terhadap semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Ini sungguh merupakan satu interupsi besar dan tragis dalam rangkaian kisah kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini sebagai Juru Selamat. Dalam hal ini saudara, kita kemudian bisa melihat bagaimana Matius juga di sisi lain memperlihatkan melalui mimpi yang Yusuf katakan bahwa Allah berfirman kepadanya supaya Yusuf membawa anak beserta ibunya itu untuk lari atau menyingkir ke Mesir, begitu ya. Saudara, di satu sisi sangatlah berat bagi pasangan Yusuf dan Maria ini untuk pergi ke Mesir karena Mesir itu adalah tempat yang jauh dari Bethlehem. Untuk sampai ke perbatasan Mesir, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 75 mil. 75 mil kalau di masa sekarang itu dengan hitungan kilometer kira-kira sekitar 112,5 kilometer. Ya, kira-kira Malang Surabaya lah begitu ya. Tapi itu baru sampai di perbatasannya, belum sampai ke tengah-tengah kota Mesir. Dan mengingat zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Maka pasti amat sangat berat buat mereka karena waktu itu mereka pun membawa bayi. Dan untuk sampai ke tengah kota Mesir, mereka pun harus berjalan lagi menempuh perjalanan sejauh 100 mil lagi, sekitar 150 km lagi. Jadi kalau dijumlah secara total perjalanan yang harus mereka tempuh dalam hitungan sekarang, itu sekitar 262,5 km. Jauh saudara perjalanan mereka itu. Sehingga jelas ini bukan hal yang mudah, karena mereka membawa seorang bayi dalam perjalanan itu. Dan ini sungguh merupakan suatu interupsi besar bagi Yusuf dan Maria, sekali lagi yang mereka rasakan. Mereka tidak pernah minta untuk menjadi orang tua dari Yesus Kristus itu. Tapi mereka harus menanggung begitu banyak sengsara untuk menjalaninya. Termasuk harus menjadi seorang pelarian ke Mesir. Saudara, banyak orang Kristen zaman sekarang ini berpikir bahwa ketika dia menjadi Kristen, hidupnya akan baik-baik saja. Dia pikir sebagai orang Kristen itu hidupnya tidak akan ada interupsi. Hidupnya akan lancar-lancar saja tanpa ada pergumulan. Tapi lihatlah kepada Natal yang pertama ini. Apa yang mereka rasakan itu sungguh amat sengsara, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah meletakkan mereka dalam karya keselamatan yang besar supaya dunia melihat bahwa interupsi itu bukan sesuatu yang bisa menggagalkan seluruh rencana Allah. Dan itu sungguh dibuktikan dalam kisah Natal yang pertama itu. Karya keselamatan yang seperti apa mungkin pagi ini Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya. Coba perhatikan di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mesir yang tadinya merupakan tempat penindasan dan tempat perbudakan. Sekarang dalam karya Allah itu, dengan banyaknya interupsi-interupsi yang terjadi, Mesir sekarang menjadi tempat perlindungan, menjadi benteng perteduhan bagi juru selamat yang sedang turun ke dunia. Ini sungguh tidak masuk di akal sebenarnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi pada masa itu Kaisar Mesir bahkan sampai mengeluarkan maklumat bahwa orang-orang Yahudi diperbolehkan untuk tinggal di Mesir sebagai tempat perlindungan. Para ahli sejarah bahkan menginformasikan bahwa pada masa itu kurang lebih ada sekitar 1 juta orang Yahudi yang tinggal di Mesir pada masa kelahiran Yesus itu. Sampai-sampai Kaisar Mesir pada waktu itu mengizinkan untuk didirikannya Bait Allah di Mesir. Ini sungguh amat sangat tidak masuk di akal, tidak mungkin sebenarnya. Tapi itu sungguh terjadi di Mesir, saudara. Saudara, ternyata Christmas interruption itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah dalam karya keselamatannya juga menunjukkan kasih-Nya kepada Mesir, bangsa yang notabene terus melawan Dia. Waktu kelahiran Yesus itu, Allah melakukan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh orang Israel, bahkan oleh orang Mesir sekalipun. Saudara, Allah kita sungguh bisa melakukan apa saja dalam hidup kita ini yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Bahkan masuk dalam pikiran kita pun tidak. Tetapi Allah melakukannya. Dia memasukkan itu semua dalam rencana keselamatan yang agung dan besar. Siapa yang pernah berpikir bahwa Mesir akan mendapatkan privilege yang sungguh luar biasa dalam rangkaian kedatangan Kristus ke muka bumi ini?
Tapi disitulah saudara-saudara, nubuat Nabi Hosea bahwa Allah akan memanggil anaknya dari Mesir menjadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Selamat menyambut Natal Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Meteraikanlah semua rencana keagungan-Mu dalam hidup kami. Kami hanya akan tetap tinggal berserah dan kami hanya akan terus memaknai Natal kelahiran Kristus yang membawa kami masuk dalam rencana agung-Mu yang mulia itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.